Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Para siswa siswi SMA Negeri 3 Tunggal Jaya atau UPT SMA Negeri 36 Musi Banyuasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian Ramadan kali ini yang kedua, kita akan mengulas seputar fikih Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan terkait masalah hukum fikihnya, mulai syarat rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi kita akan mengkaji fikih Syafi'iyah dalam kitab Fathul Qarib karya Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini kitab yang sangat populer sekali di kalangan para santri yang sedang belajar di pondok pesantren, karena ini temanya masalah pesantren kilat biasanya ya. Kajian Ramadan pesantren kilat, jadi Bapak akan mengkaji kitab yang biasa dikaji di pondok pesantren. Ini kitab yang asli ditulis oleh muallifnya ya, kitab Fathul Qarib. Jadi bagaimana isinya, mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayani Ahkamis Siyam. Jadi kitab di sini menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Jadi di depan Bapak, di depan saya ada dua kitab yang sama-sama matan takrib, yang satu Fathul Qarib, yang satu Kifayatul Akhyar ya. Sama-sama syarih daripada kitab takrib. Asyam wa huwa wasaum masdarun makna guma lughatan al-imsak. Jadi puasa itu menurut arti bahasa adalah menahan. Menurut arti bahasa. Wasar'an imsakun an muftirin biniyatin maksusah jami'an naharin. Jadi yang dinamakan puasa secara arti terminologi ya, secara arti syarak, yaitu menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang tertentu selama jami'an nahar, seluruh waktu siang. Artinya jami'an nahar ini bisa mulai dari waktu pagi ya sampai sore, sampai siang sampai sore secara keseluruhan. Jadi menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tentunya dengan niat yang tertentu. Artinya tertentu di sini niat puasa itu selama sehari penuh. Wasyara itu wujub bisyam fala asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Jadi orang-orang yang boleh melaksanakan puasa syaratnya hanya ada 3. Yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama harus Islam, karena puasa ini harus Islam. Kalau bukan Muslim maka tidak wajib. Bahkan kalau dipaksakan puasa tidak sah, karena puasa adalah ibadah yang khusus bagi umat Islam. Wal bulugh, harus balik. Anak kecil belum wajib berpuasa, namun perlu diberi latihan-latihan, pelajaran-pelajaran terkait masalah puasa. Sangat familiar sekali kita dengar yang namanya puasa setengah hari. Lah ini khusus bagi anak-anak yang belum balik ya, umur
5 tahun, 6 tahun, ya 7 tahun, ini perlu dilatih bagaimana berpuasa. Bagaimana berpuasa? Ya puasa tadi setengah hari. Loh, kalau sudah anak SMA ya jangan setengah hari, itu bukan latihan lagi. Tapi sudah balik harus wajib melaksanakan puasa sehari penuh. Siswa SMA puasa setengah hari ya, ini SMA umur 7 tahun kira-kira. Jadi nggak boleh latihan puasa setengah hari itu bagi anak kecil. Sah enggak? Ya enggak sah ya, namanya latihan puasa enggak ada setengah hari. Kemudian wal aklu harus berakal sehat. Orang gila nggak boleh, nggak sah puasanya. Kalau kan nggak puasa ya gila saja. Kira-kira begitu. Jadi harus berakal, akalnya sehat. Kemudian wal qudrah ala saum, harus mampu melaksanakan puasa. Kalau orang yang tidak mampu melaksanakan puasa tidak wajib, seperti orang sholat, orang sakit. Orang sakit ini tidak wajib puasa kalau sakitnya benar-benar sakit yang keras. Kemudian orang musafir itu boleh tidak melaksanakan puasa, namun nanti wajib qada. Itu tadi syarat puasa. Ada Islam, harus muslim Islam, kemudian balik, kemudian harus berakal sehat dan mampu untuk melaksanakan puasa, itu syaratnya. Kemudian wa faraidu shaum arba'atu asya, fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama an-niyah bil qalbi. Yang pertama niat. Kalau orang puasa itu harus niat, termasuk seluruh ibadah yang lain. Niat merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau ada orang puasa wajib, puasa Ramadan tidak niat ya tidak sah puasanya. Jadi kalau puasa Ramadan maka wajib niat harus ditaruh di tengah malam. Kemudian harus dinyatakan at-ta'yin fi shaumi Ramadan. Jadi kalau puasa wajib, puasa Ramadan harus dinyatakan nawaitu shauma watin dan seterusnya ya. An ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Fardalillahi ta'ala. Jadi harus dinyatakan, harus ada ta'yin bahwasanya ini puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, wathani al-imsak anil akli wasyurbi. Yang kedua, harus menahan dari makan dan minum. Kalau puasa nggak boleh makan, tidak boleh minum. Ini sudah lazim, sudah kita tahu. Yang namanya puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau lupa rezeki. Nah ya, jadi kalau puasa pertama Ramadan biasa makan, sarapan. Jadi pagi-pagi habis tidur, bersyukur tidur misalnya, atau tahu minum air, kemudian makan sekalian, sarapan sekalian. Setelah kenyang 1 piring, 1 lodong air putih, baru ingat, nah ternyata ini 1 Ramadan sudah puasa, yaitu rezeki namanya. Artinya rezeki itu puasanya sah karena apa? Makan minumnya lupa. Ini. Jadi kalau puasa al-imsak anil akli wasyurbi, harus menahan makan dan minum. Yang ketiga, al-imsak anil jima, menahan dari hubungan suami istri. Jadi nanti kalau kalian sudah berumah tangga, nggak boleh puasa melakukan hubungan suami istri siang hari. Kalau malam boleh. Warabi yang keempat, al-imsak an ta'ammudil qaim. Jadi menjaga, menahan dari menyengaja memuntah.
Jadi nggak boleh puasa itu sengaja muntah-muntah, sengaja ya. Tapi kalau tidak sengaja, ya sama dengan makan tadi. Ya apa kira-kira contohnya itu? Tahu apa namanya? Bau ayam goreng muntah misalnya. Lah ini kan nggak sengaja ini. Ini nggak batal puasanya. Terus sengaja diloto-loto tangan mulutnya ini sampai muntah, ini baru membatalkan puasa. Jadi itu apa namanya, fardhunya puasa ada 4. Yang pertama niat, yang kedua menahan makan minum, yang ketiga menahan berhubungan suami istri, yang keempat menahan menyengaja muntah-muntah. Kemudian walladzi yuftiru bihi sha'im asyratu asya. Perkara yang dapat membatalkan puasa itu ada 10. Ma wasala amdan ilal jauf. Jadi segala sesuatu yang sampai masuk ke dalam anggota badan yang sifatnya terbuka, itu membatalkan puasa. Segala sesuatu yang masuk, ada air masuk ke mulut, kemudian masuk ke dalam hidung, itu kan sesuatu yang terbuka. Ada kelereng masuk ke mulut misalnya, batal puasanya. Ada marjan masuk ke mulut, ya itu namanya minum. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, awiroksi ya, jadi masuk ke yang pertama, yang kedua, ma wasula amdan ilal jauf awal maktuf kal wusul mimmu mati ilal roksi. Jadi ada luka ke kepala begitu ya. Kemudian yang ketiga, al huknah fi ahadis sabilain. Jadi berobat ya, berobat di salah satu kedua jalan, kubul dan dubur. Jadi ada proses pengobatan sehingga masuk ke dalam dua jalan itu dapat membatalkan puasa. Misalnya apa itu, susah BAB, maka lubang ini dimasukin sesuatu sampai dalam, nah ini membatalkan puasa. Ataupun yang jalan depan juga sama. Warrobi, yang keempat adalah sengaja muntah-muntah. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Kalau sengaja muntah-muntah maka membatalkan puasa. Yang kelima, walwat'u amdan fil farji, yaitu ada kesengajaan hubungan suami istri di dalam farji. Kalau sampai masuk maka batalkan puasa. Wasadis al-ingzal ay khurujul mani an mubasyarah, yaitu keluarnya mani sebab ada sentuhan meskipun tidak hubungan langsung suami istri, tapi sampai keluar mani maka batalkan puasa. Itu kecuali kalau keluarnya mani ini karena ikhtilam atau karena mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian wasabi ila akhiril asyrah, yaitu haid. Kalau ada orang puasa, perempuan terutama, itu tahu-tahu kalau setelah sekarang datang bulan, datang tamu, jam 5 sore sudah haid, wah ini puasanya batal. Meskipun nyesal ya, kurang 1 jam, setengah jam kok datang tamu, ini batalkan puasa. Kemudian nifas, ya setelah wiladah nifas, orang nifas tidak puasanya batal. Kemudian wal junun, gila,
Ada orang puasa tengah hari atau gila. Gila beneran ya, bukan gila apa gitu. Gila yang sampai akalnya menjadi hilang, tidak sadarkan diri, ini membatalkan puasa. Dan yang terakhir riddah, adanya murtad. Jadi ada orang puasa tengah hari atau menjelang buka jam sore kira-kira, ini tato murtad, udahlah saya keluar dari Islam. Nah ini maka membatalkan puasa, otomatis puasanya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis shaum thalathata asya. Perkara yang disunahkan dalam berpuasa itu ada 3 hal. Yang pertama, ta'jilul fitri. Apa itu? Mempercepat berbuka. Jadi kalau puasa itu hendaknya kalau sudah waktu berbuka puasa ya cepat-cepat buka. Itu hukumnya sunnah, meskipun hanya makan satu kurma, meskipun hanya meneguk satu tegukan air, itu sunnah. Yang penting ta'jil fitri, ada cepat-cepat berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Jadi buka puasa itu tidak harus langsung misalnya makan nasi sampai kenyang, tidak. Yang penting batalkan puasa dulu, meskipun hanya minum satu lodong es cendol, lah itu sunnah. Itu. Yang kedua, wa ta'khirus sahur. Sunnah puasa yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Meskipun sahur itu boleh dapat kesunahan dilaksanakan jam 1, jam 2, tapi yang paling bagus sunnahnya adalah akhir. Ya kira-kira kalau subuh itu jam 5:04, ya kira-kira setengah 4 itu, atau jam 3:04 atau jam 4 lah, itu makan sahur itu sunnah. Itu masuk dalam kategori ta'khirus sahur. Kemudian yang ketiga, sunnahnya dalam berpuasa itu tarkul hajri minal kalam, meninggalkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kotor, ya, termasuk menjaga lisannya agar tidak berbohong, agar tidak ghibah. Apa ghibah itu? Ngerasani. Termasuk misuh-misuh. Orang puasa kok misuh-misuh, marah-marah, itu makruh. Dalam fikih hukumnya makruh. Dalam pandangan tasawuf dapat membatalkan pahala puasa. Nabi mengatakan banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus. Artinya puasanya sah tapi nggak mendapatkan pahala puasa. Itu ya. Demikian materi singkat ini Bapak sampaikan. Nanti silahkan dicatat poin-poin penting, syarat wajib puasa, fardunya puasa, yang membatalkan puasa, dan sunnah-sunnah dalam puasa. Silahkan diringkas. Nanti tugas-tugas tersebut dikumpul untuk dinilai oleh Bapak selaku guru agama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.